10 terakhir ini, tanggal 20 ya, mulai besok berarti dihitungnya. Nggak kerasa begitu cepat Ramadan meninggalkan kita hari per hari. Dan biasanya sejak 15 hari pertengahan Ramadan, ya kan, itu berkurangnya sangat cepat. Harapan kita, semoga amal yang telah kita lakukan sejak malam pertama sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai berakhir Ramadan, seluruh amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap malam Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk menjadi salah satu dari sekian orang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Kena waktunya mepet 30 menit ya. Mudah-mudahan 10 menit materi, 20 menit jawab atau sebaliknya. Tema yang akan kita angkat ini tema yang sangat familiar dan populer di kalangan kita, yaitu tentang ampunan dosa di bulan Ramadan yang Allah sediakan untuk kita. Kenapa saya angkat tema ini? Karena malaikat Jibril alaihissalam pernah berdoa dan diamini oleh Rasulullah SAW. Dan doanya itu adalah doa keburukan, doa kecelakaan, doa kebinasaan bagi orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Jadi suatu hari malaikat Jibril datang, dan saat itu beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Raghima ambu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalah qabla infallahu." Celaka bagi seorang yang masuk padanya Ramadan, Ramadan pergi sebelum diampuni dosanya. Setelah itu malaikat Jibril minta kepada Rasulullah SAW untuk mengamini doa ini. Qul amin ya Muhammad. Katakan amin wahai Muhammad. Dan Rasulullah mengucapkan amin. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini Rasulullah SAW, kira-kira dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan. Karena keduanya ini merupakan makhluk yang terbaik, makhluk yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, mewakili dua alam yang berbeda, alam malaikat dan alam manusia. Dan kita tahu bahwa malaikat itu tidak akan pernah melakukan sesuatu kecuali atas perintah Tuhannya, atas perintah Rabbnya, yaitu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang merintahkan malaikat Jibril untuk mendoakan keburukan bagi mereka yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Siapa mereka yang tidak mendapatkan ampunan itu? Jangan-jangan itu mayoritas dari kaum muslimin, walaupun dia melakukan aktivitas ibadah, tapi dia tidak mendapatkan ampunan itu. Bisa jadi karena banyaknya maksiat, bisa jadi karena masuk Ramadannya bukan karena Allah, melakukan ibadah tidak sesuai dengan tuntunan, itu salah satu sebabnya.
Dan biasanya dalam keseharian kita, kalau kita logikan dengan keseharian kita, ketika ancaman, kapan ancaman itu kita berikan pada anak kita? Kan biasanya kita variasikan mulai dari rayuan, dikasih hadiah, kan gitu. Agar melakukan sesuatu. Ancaman itu biasanya baru diberikan ketika kita melihat anak itu setiap kali diperintahkan untuk melakukan sesuatu selalu membangkang. Sesekali biasanya orang tua ngasih apa? Ancaman keras. Walaupun itu hanya sebatas ancaman. Jangan-jangan saking banyaknya kaum muslimin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyaknya pelanggaran yang dilakukan selama hidupnya, sehingga membuat mereka tidak melakukan apa? Penebusan dosa di bulan istimewa ini. Dianggap dosa itu perkara yang biasa. Pelaku maksiat biasanya kalau udah sering melakukan maksiat, menganggap maksiat itu sepele. Beda dengan orang yang taat. Sekali melakukan kesalahan itu merasa besar, ya apa tidak? Kalau orang terbiasa berdusta, itu menganggap dusta itu biasa. Tapi orang yang jujur, yang katakanlah nggak pernah berdusta, sesekali dia terpaksa harus berdusta. Mungkin karena menyelamatkan nyawa orang, mungkin terpaksa, kondisi terpaksa. Biasa itu jadi beban. Ya apa tidak? Oleh karenanya, mari kita jadikan Ramadan ini momen untuk melebur dosa-dosa kita, agar kita tidak termasuk dalam ancaman doa tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala buka selebarnya waktu istighfar, peleburan dosa itu sebulan penuh. Tidak seperti yang diyakini mayoritas kalangan kaum muslimin Indonesia meyakini ampunan dosa hanya diberikan kapan? Di 10 kedua. 10 pertama kan rahmat, 10 kedua ampunan, 10 terakhir pembebasan dari api neraka. Ini hadisnya lemah. Riwayat Imam Baihaqi terkait dengan seorang perawinya bernama Zaid bin Ali bin Jad'an. Dia su'ul hifdz kata Ibnu Khuzaimah, sehingga hadis ini tidak boleh diamalkan karena terkait dengan masalah akidah. Yang betul bahwa ampunan dosa Allah berikan kepada kita waktunya sejak pertama kali Ramadan itu tiba sampai hari terakhir. Banyak amal yang bisa kita lakukan. Saya akan sebutkan yang tidak populer. Nanti baru sebutkan yang populer, yang berkaitan dengan puasa secara langsung. Yang pertama, seluruh amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk yang di luar Ramadan, itu adalah sebab terampuni dosanya kita. Karena amal saleh itu wujud takwa kita kepada Allah, wujud kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang kita lakukan. Maka setiap datang Senin dan Kamis di saat pintu surga itu dibuka, Allah akan mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali 2 orang yang tidak diampuni dosanya. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, seorang muslim yang bertengkar dengan saudaranya. Ada hadis sahih riwayat Muslim terkait dengan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tubtahu abwabul jannah yaumal isnaini wal khamis, fayughfar likulli abdin la yushriku billahi syai'a, walladhi la yakunu bainahu wa baina ahli syahna." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Setiap Senin dan Kamis seluruh pintu surga dibuka, baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Dan Allah akan mengampuni setiap dosa hambanya
yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kecuali seorang yang menyekutukan Allah dan orang yang masih ada permusuhan dengan saudaranya, baik saudara kandungnya atau saudara seiman. Karena hakikatnya kita, ya kan, semua walaupun kita tidak ada hubungan darah, kita adalah muslim sepanjang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah katakan di Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya orang mukminlah yang bersaudara itu. Bahkan kalau ada seorang mungkin ada pertalian darah dengan kita, beda agama dengan kita, bukan saudara kita. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak dianggap anak kandungnya sendiri sebagai anaknya. Karena apa? Beda agama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Innahu laisa min ahlik. Sungguh anakmu itu bukan keluargamu. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kesalehan kita di bulan Ramadan yang memang dituntut untuk dilakukan sejak malam pertama Ramadan, sebagaimana seruan, walau tidak terdengar seruan itu, tapi sampai kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Wa nada munadim bis sama, ya baghiyal khairi akbil, wa ya baghiyal syarri aksir, fa inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah," yakni fi Ramadan. Dan ada yang menyeru di langit, yaitu sejak malam pertama Ramadan, dan berkata, "Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, lakukan. Wahai orang yang ingin bermaksiat, stoplah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam, yaitu sepanjang Ramadan." Ini artinya bahwa kita dituntut sejak malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan untuk meningkatkan semangat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Meningkatkan kualitas itu artinya kita tidak mengamalkan kecuali disyariatkan, dan tidak mengamalkan kecuali dengan cara yang disyariatkan. Yang kedua, sisi lain dari takwa itu meningkatkan kuantitasnya. Jangan hanya melakukan ibadah yang wajib saja, hidupkan ibadah-ibadah sunnah, karena ini wujud kita mengesahkan Allah dengan segenap perbuatan kita. Ini yang dikenal dengan istilah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, di mana setiap hamba dituntut untuk mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Kalau itu kita lakukan, maka setiap datang Senin dan Kamis, kapanpun termasuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, insyaallah. Ini artinya kita dituntut untuk melakukan apa? Melakukan kesalehan. Bahkan bukan hanya itu yang kita dapatkan. Dengan kesalehan kita, gemar menjalankan ibadah sunnah di samping yang wajib, Allah jadikan kondisi kita itu mustajab doa. Sebagaimana penggalan hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, misalkan Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yabsiru bi wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamsi bihima fa idza sa'alani la'utiyanna wa idza ista'adani la'uidanna." Semasi hambaku mendekatkan diri padaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah sunnah di samping yang wajib, sampai aku jatuh cinta sama orang ini. Jadi Allah akan jatuh cinta kepada orang yang gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Karenanya para sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik umat ini. Apa sebabnya? Sebabnya diantaranya adalah karena mereka itu tidak pernah milah-milih sunnah. Selama itu adalah sunnah Rasulullah, ya kan, mereka amalkan tanpa melihat besar kecilnya, tanpa dilihat wajib sunnahnya. Selama mereka mampu lakukan, mereka lakukan. Sebab mereka sadar
Seluruh sunnah Rasulullah SAW itu adalah jalan keselamatan mereka. Seluruh sunnah Rasulullah SAW adalah benteng kita dari api neraka, modal kita untuk menjemput rahmat Allah, untuk masuk surga. Sebagaimana yang tersirat dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, misalkan sahabat mulia Abu Dzar pernah berkata, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah SAW, sesuatu yang mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Arti seluruh sunnah itu adalah jalan mendekati surga, benteng dari api neraka. Makanya jangan kita pernah pilih-pilih sunnah. Nah, kemudian selanjutnya, kalau Allah telah jatuh cinta pada orang ini, apa kata Allah? Maka pendengaran yang dengannya mendengar adalah aku, penglihatan yang dengannya melihat adalah aku, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kedua kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya, kata para ulama, bahwa orang ini akan senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga pendengaran, pandangan, mata, tangan dan kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Apa sebabnya? Buah hasil kesalehannya gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Dan biasanya dalam hidupnya orang ini secara otomatis, ya kan, dia akan dipertemukan dengan orang-orang saleh. Bahkan mungkin teman-temannya yang barangkali selama ini sulit, teman-teman yang pelaku maksiat, yang ngajak dia bermaksiat, mulai mikir dekat dengan dia. Sekarang udah beda nih orang, pikirannya cuma akhirat aja, biasanya akan menjauh. Iya kan? Allah akan giring dia, ya kan, mendapatkan komunitas-komunitas yang perbuatannya sama, yaitu orientasinya akhirat, walaupun tanpa melupakan nasibnya dia di dunia ini. Dan itu yang kita harapkan. Nah, di samping jatuh cinta Allah kepada orang ini, Allah berikan hidayah taufik kepadanya, dan yang terpenting adalah setelah itu Allah jadikan kondisinya mustajab doa. Allah akan dengar apa yang dia minta. Maka di saat kondisi kita mustajab doa, di bulan mulia ini, mustajab doanya seorang di bulan Ramadan, bisa karena kesalehannya tadi, bisa juga karena puasa yang dilakukan. Sebab ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Baihaqi dan Ibnu Asakir, Rasulullah mengatakan, "Thalasu da'watin mustajabat." 3 doa orang yang terkabulkan. Yang pertama, da'watus shaib, doanya orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang terzalim. Dan yang ketiga, da'watul musafir, doanya orang yang sabar. Itu dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta? Minta ampunan dosa kepada Subhanahu wa taala saat kondisi mustajab doa itu, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Dan Allah sangat senang ketika hamba-hambanya setelah kemudian dia berdosa melakukan apa? Dia melakukan taubatan nasuha, istighfar Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dia. Walau dia berkali-kali melakukan itu. Karena dia masih yakin kalau Allah itu adalah pengampun dosa. Karenanya Allah akan ampuni dosanya. Dan itu salah satu anugerah yang terindah, yang paling mahal dari Allah kepada seorang hamba, khususnya yang melakukan maksiat kepada Allah, yaitu ketika mereka mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada asar dari sahabat mulia Abdullah bin Umar, seingat saya dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau diakhiri dengan istighfar. Apapun dosa yang dilakukan, hatta kesyirikan, selama kita istighfar, bertaubat kepada Subhanahu sebelum kita wafat, Allah akan ampuni dosa kita. Syirik itu tidak akan diampuni kalau dibawa mati.
Kalau sebelum mati beristighfar, minta ampun Subhanahu wa taala, melakukan taubatan nasuha, Allah akan ampuni dosanya. Apalagi dosa-dosa yang kelasnya di bawah syirik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah wadah dosa. Sarangnya dosa. Bahkan setiap hari cenderung melakukan apa? Dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahimnya kepada kita dan mensifati dengan Ghaffar, Ghafur, agar kita apa? Setiap kali melakukan dosa segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan ampuni dosa kita. Ini poin yang pertama. Jadi lakukan amal soleh, apapun amal soleh itu, insyaallah akan menjadi pelebur dosa kita. Kemudian yang kedua adalah gemar bersedekah rutin. Di dalam bersedekah itu jangan nunggu kaya. Sebab yang dilihat dalam sedekah itu apa? Keikhlasan dan rutinnya. Allah setarakan orang kaya yang gemar bersedekah dengan miskin gemar bersedekah. Yakin nominalnya pasti beda. Ya apa tidak? Yang kaya mungkin 10 juta, yang miskin mungkin hanya 1.000 rupiah. Ketika dilakukan sama-sama rutin, yang 10 juta rutin, yang 1.000 rutin, karena ketidakmampuan dia. Rutinitas di dalam sedekah itu, dia akan mengundang ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Imran ayat 133 baca sampai 136, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquna bis sarra wal dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Rabb kalian dan meraih surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang akan mendapatkan ampunan dan surga tadi? Allah sebutkan di ayat selanjutnya, yaitu mereka yang gemar berinfak dalam kondisi lapang, gemar berinfak dalam kondisi sulit, dan yang menahan emosi bisa dipancing untuk marah dan memaafkan orang lain yang berbuat salah padanya, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik tersebut. Kita punya korma 1, sedekahkan. Ada seorang wanita masuk surga karena sepotong korma yang diberikan kepada kedua putrinya. Ada seorang wanita dalam kondisi lapar sangat, bersama kedua putrinya datang menjumpai Aisyah, minta bantuan saat itu. Lalu Aisyah memberi masing-masing 1 korma, karena itu yang dimiliki beliau. Anaknya makan dengan lahap, habis. Ibunya ketika ingin makan jatah beliau yang 1 korma tadi, direbut oleh kedua putrinya karena masih lapar. 1 korma tidak mengganjal perut, ya apa tidak? Tapi dalam kondisi lapar sangat itu sangat berarti. Dan ibunya nggak makan, dia tahan laparnya, dibagi. Sepotong korma dikasih ke putri yang 1, satunya lagi dikasih ke yang lain. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW, apa jawaban beliau? Komentar Rasulullah saat itu, ibunya dengan perbuatannya tadi masuk surga hanya dengan sepotong korma. Betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqinnar walau bisyiki tamarah. Selamatkanlah diri Anda itu walaupun hanya dengan sepotong korma. Mungkin ada korma di kita yang nggak dimakan karena banyak pilihan bagi yang kaya. Mungkin bagi kita itu tidak nyaman, tapi beri kepada orang-orang kampung itu sangat berharga bagi mereka. Mungkin mereka seumur hidupnya nggak pernah makan korma. Bahkan ada 1 kampung masih di Bogorin, jarak dari sini mungkin sekitar 40 kilo. Saya kemarin bagi sembako ke sana. Mereka tidak makan daging kecuali setahun sekali. Itu pun kalau ada yang berkorban.
Kalau kita bagi kampung-kampung dekat sini, dikasih 5 kilo, mereka masa cuma 5 kilo kemarin dapat sekian. Mereka dikasih sedikit tuh, Masya Allah. Saya tanya coba, mau apa ibu? Terserah aja. Minimal Indomie, mie instan itu. Betapa senangnya mereka gitu. Bagi kita nggak ada artinya itu. Mungkin sampai burukan makanan di dalam kulkas. Saya sarankan, di belakang komplek ini saya yakin banyak orang miskin. Coba antum sesekali sore jalan, ajak anak kita. Saya sering lakukan itu sama anak. Coba jalan aja. Biar kita tahu kebutuhan saudara kita itu. Antum kasih langsung dengan mereka. Berbagi dengan mereka. Ada yang makan hanya dengan nasi doang, bukanya. Kita Masya Allah makan bingung sampai. Mau makan yang mana nih? Saking banyaknya makan. Sementara mereka ada makanan itu untuk. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Ini yang di Jabodetabek, bayangkan yang di daerah-daerah itu. Kalau antum punya akses dengan lembaga-lembaga yang ngasih iftar ke wilayah Nusantara, Sumatera, Irian atau Ambon dan yang lainnya, lakukan itu. Ya kan? 100.000 di kita nggak ada artinya, tapi bagi mereka sangat berarti. Saatnya kita berbagi. Kenapa Rasulullah SAW itu, kalau kita lihat apa yang dituduhkan sahabat dalam riwayat Imam Bukhari menggambarkan tentang dermawannya Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Rasulullah adalah orang yang dermawan, gak pernah nolak orang minta, gak pernah nolak orang minta. Di luar Ramadan, di dalam Ramadan lebih dermawan daripada angin berhembus, kata mereka. Gak minta mereka kasih. Kenapa? Karena tahu betul tentang hikmah di balik apa? Sedekah itu. Rutinitasnya itu adalah ampunan dosa. Saya mencoba berpikir, kenapa Rasulullah SAW dijamin ampunan dosa? Salah satu fakta yang bisa kita lihat adalah karena beliau adalah orang yang saleh, orang yang gemar bersedekah, ya apa tidak? Itu salah satu, bukan tidak ada amal. Kenapa? Karena Rasul pasti mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umatnya termasuk kita. Begitu ada perintah, entar dulu ya. Hitung-hitung dulu. Iya kan? Jangankan orang lain, mungkin ada keluarganya yang dibiarkan. Bahkan ada saudara yang bertengkar, tidak teguran, waliyadzubillah. Bagaimana kita mau meraih ampun Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kalau kita masih tersandung dengan permusuhan dengan saudara kita? Apapun masalahnya, kadang rebutan harta dan seterusnya, segera minta maaf, jalin hubungan baik dengan mereka. Karena taruhannya kita nggak dapat ampunan. Antum mau nggak dapat ampunan? Kecuali kita nggak melakukan dosa, masih enak ya nggak? Kalau kita adalah orang yang berpotensi melakukan dosa setiap saat dalam hidup kita, Allah berikan fasilitas untuk terampuni dosa kita, di antaranya supaya kita tidak bermusuhan, kita lakukan amal saleh, ya kan? Kita nggak mau melakukannya, yang rugi siapa? Kita. Kita tidak mendapatkan ampunan, salah satu sebabnya kenapa? Di samping syirik adalah karena bermusuhan. Bersedekah sulit juga. Lalu apa yang kita andalkan dari amal kita untuk melebur dosa kita? Kalau sedekah banyak sekali keistimewaannya, apalagi memberi buka orang puasa, ya kan? Tidak perlu mewah. Saya buat itu hanya kurang lebih nilainya 9.500 sampai 10.000. Karena jangkauan adalah orang-orang biasa. Yang bagi mereka itu Masya Allah makan itu luar biasa gitu. Dapat makan aja udah untung. Sampai hari ini udah lebih dari 9.000-an kita porsi. Antum bisa lakukan itu. Atau antum buat di rumah sendiri, pergi kampung-kampung di belakang sini.
Agar apa? Ramadan ini lebih bermakna bagi kita. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita lakukan adalah perbanyak istighfar, wabil khusus di malam hari. Di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit terdekat, itu mengumbar janji, dan janji Allah pasti ditepati. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguh engkau ya Allah tidak pernah ingkar janji, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Di saat turun ke langit terdekat, beliau katakan, anal malik man dalladhi yad'uni fa astajibu lah, man dalladhi yas'aluni fa uthiyah, wa man dalladhi yastaghfiruni fa ughfirullah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Saya raja, saya raja. Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Siapa yang minta padaku, pasti aku akan berikan. Siapa yang beri sifat, pasti aku akan ampuni. Oleh karenanya, Rasulullah SAW ketika diminta oleh sahabat untuk mengizinkan mereka mengisi waktu panjang kosong seperti kita ini habis tarawih, kan untuk sampai subuh kan panjang waktunya itu. Sahabat itu nggak mau tidur, pengen ngisi dengan qiyamul lail, sholat lagi. Apa jawaban Rasulullah? Ketika sahabat pasti berkata kepada beliau, ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyatan lalahari. Andai kata engkau mengizinkan kami menambah sholat di sisa malam ini. Apa jawaban beliau? Oh silakan. Tidak. Rasulullah katakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ka qiyamil laila kulli. Penggalan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Dzar. Sesungguhnya barang siapa yang qiyamul lailnya bersama dengan imam, maka dicatat baginya seperti bangun semalam suntuk, walaupun sholatnya hanya tadi 1 jaman 45 menit lah. Lalu apa yang kita lakukan kalau andai kata habis ini kita tidur, tar malam bangun, apa yang kita lakukan? Sholat lagi? Tidak. Kita bisa manfaatkan untuk baca Al-Quran, kita manfaatkan untuk berdoa, kita manfaatkan untuk beristighfar, berzikir. Karena ini waktu yang sangat istimewa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka yang gemar beristighfar pada waktu sahur. Seperti dalam penggalan ayat dalam surah Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka yang gemar beristighfar pada waktu sahur. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan momen itu. Karena pasti Allah ijabah. Insya Allah akan terampuni dosa kita. Kemudian masih ada waktunya habis. Ya kan? Perbaiki niat kita. Puasa pastikan hanya karena Allah dan berharap pahala hasilnya. Termasuk qiyamul lail kita. Tingkatkan kualitas puasa dan qiyamul lail kita akan menjadi pelebur dosa kita. Termasuk kemudian pada malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lailnya di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, maka niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau kita berusaha maksimal mengisi hari-hari dan malam di bulan Ramadan ini dengan ibadah, tentu yang disyariatkan, insya Allah keluar dari Ramadan mudah-mudahan seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Itu harapan kita bersama. Insya Allah doa keburukan dari malaikat Jibril tadi nggak menimpa kita. Ya kan? Ini berarti karena saking banyaknya orang tidak memanfaatkan keistimewaan Ramadan itu, sehingga muncullah doa keburukan tadi. Sebagaimana kita baru mengancam anak itu kalau sering melakukan maksiat, ya apa tidak? Membangkang kepada kita, baru ancaman itu datang. Oleh karena supaya ancaman itu tidak menimpa kita, tingkatkan semangat beramal kita, ya kan? Saling menasihati satu sama lainnya. Ingat, kalau ada teman kita yang mengingkari kemungkaran kita, kita berterima kasih kepada, jangan musuhi dia, karena dia sayang sama kita, ya kan?
Tingkatkan tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Insyaallah keistimewaan Ramadan dalam genggaman kita. Ini barangkali yang bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan satu dua orang silahkan. Ihtisab itu berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap pahala di Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi gini. Kayak puasa. Dituntut kita untuk melakukannya karena iman atau karena Allah saja dan berharap pahala besar di sisinya. Sebab apa? Ramadan atau puasa Ramadan ini berat. Ada kondisi tertentu yang menuntut kejujuran kita ini. Di saat kita barangkali lapar, haus, kadang kita sedang sendirian di rumah atau di mobil, nggak ada yang lihat, ya apa tidak? Andai kata kita minum, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa kita nggak minum? Karena kita sadar di situ ada Allah Subhanahu wa taala memantau kita. Kalau orang puasa bukan karena Allah, seperti kita dulu waktu kecil puasanya karena tekanan orang tua. Ya apa tidak? Pulang, main keluar dari rumah, mau makan, minum, pulang ke rumah pura-pura lemas. Padahal sudah minum. Saya pernah mengalami itu. Ketika waktu SD, kita puasa dari kecil. Main layang-layang. Antum tahu maksud hati main layang-layang supaya nggak ingat lapar. Rupanya lapar mah enggak, tapi haus. Ya kan? Masuk ke dalam dapur, ngelihat nggak ada orang, minum kita. Habis itu tidur. Kenapa tidur? Lemes banget. Habis main layang-layang, padahal udah minum kita. Kenapa itu terjadi? Karena kita takutnya sama orang tua, bukan pada Allah. Andai kata itu karena Allah, kita lakukan. Karena pada saat itu belum dewasa ya, belum tahu kita. Kalau karena Allah, insya Allah kita nggak akan minum. Bahkan ada ikhwan kita, masya Allah, dia bisnis galon itu. Kebayang antum galon? Saya pernah ikut beliau, beliau puasa itu, nganter galon ke hotel di puncak itu, nurunin dan sampai ke mungkin ada 70 meter. Satu mobil penuh dia sanggup, dan dia puasa. Dia puasa. Saya geleng-geleng luar biasa Pak. Anak dia bilang nggak puasa nggak akan kuat. Antum masya Allah puasa aja kuat seperti ini. Ya udah dijalanin, enjoy aja Ustaz. Dia haus memang. Saya yakin haus. Bahkan ada tukang masya Allah yang kerja luar biasa. Mereka puasa. Kenapa? Karena itu dorongan iman. Termasuk berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu pahala puasa? Banyak pahala puasa. Ada ampunan dosa di sana, kondisi mustajab doa, kesempatan dibebaskan dari api neraka, ada syafaat, benteng kita dari api neraka, dan modal kita untuk masuk dari surga Ar-Rayyan. Ketika ada peluang kita untuk minum saat haus gitu kan, kita ingat pahala itu, jadi nggak minum, nggak akan jadi. Makanya kenapa Islam mengajarkan kepada kita dan menekankan, pastikan dorongan utama kita puasa itu karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sholat malam itu. Termasuk sholat malam itu perlu karena iman dan harus dan wajib karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang melakukan sholat tarawih itu karena nggak enak sama tetangga. Ngelihat kanan kirinya pergi ke masjid, ke depan pergi ke masjid, nggak enak, masa segimana kata tetangga, dan langsung pergi ke masjid. Dapat pahala nggak dapat. Apalagi andai kata dia karena iman dan berharap pahala Subhanahu wa taala gitu kan, imamnya masya Allah gitu, sholatnya lama, katakanlah baca surah Al-Baqarah 1 juz saja gitu per rakaat. Bagi yang hafal Quran mah santai aja, kenapa? Hitung-hitung murajaah simaan kan. Tapi bagi yang nggak hafal, lama banget ini. Kalau bukan karena iman, keluar dia. Coba lihat di kampung-kampung, sampai sekarang masih ada Pak. Di malam pertama Ramadan, mereka nggak peduli
Sholat tarawihnya pertama di masjid mana aja. Tapi diciri mana yang selesai duluan besok pasti penuh. Yang terakhir itu kosong. Tinggal orang-orang yang tadi itu. Sholatnya karena Allahnya tadi itu. Dia nggak akan perlu lama atau tidak. Justru dengan lama itu dia senang. Kenapa? Karena di saat berdiri dosa-dosa itu didatangkan. Semakin lama waktu, semakin banyak dosa yang didatangkan. Ya apa tidak? Pada saat ruku digugurkan dosa kita. Saat i'tidal datang lagi dosa. Saat sujud digugurkan lagi. Kalau kita sadar itu tentang keistimewaannya, saya yakin kita nunggu imam lebih lama lebih enak. Makanya kebanyakan kalau yang udah ngaji, kok cuma setengah halaman doang, bisa nggak dibaca 1 halaman atau 2 halaman? Kan gitu. Kenapa? Karena dia merasa butuh dengan sholat itu. Beda dengan yang nggak karena iman. Tadi apalagi anak muda yang niatnya, tujuan utamanya pergi ke masjid itu supaya dapat izin keluar aja. Ya kan? Yang dari Bogor misalkan sholatnya di Masjid Ta'awud, habis pulang pacaran gitu. Yakin gak akan betah sholat lama itu. Kenapa? Karena waktu ngobrolnya sama pacarnya gak lama kan. Dia gak dapat pahala walaupun dia sholat malam itu. Makanya kenapa Nabi kita Muhammad SAW pernah berkata, rubba qa'imin hadduhu min siyamihi sahar. Berapa banyak orang melakukan qiyamul lail, bagian dari qiyamul lail yang peroleh hanya begadang, nggak dapat apa-apa. Ini penggalan hadis riwayat Imam Tabrani, Ahmad dan Baihaqi. Oleh karenanya meningkatkan kualitas semua ibadah kita itu menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk mendapatkan keistimewaan tadi. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.